kami hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Bapak Menteri Abdul Mukti pada tanggal 27 Desember 2024 yang lalu. Kemudian juga diperkuat dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan tertanggal 7 Januari 2024, yang mana dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, maka diperlukan SDM yang unggul. Dan salah satu program yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengadakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, apa saja 7 kebiasaan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Nah, jadi ini Bapak Menteri kita, Pak Abdul Mukti, yang meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. 1. Bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Kemudian yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur cepat. Inilah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun manfaat dari 7 kebiasaan tersebut adalah untuk menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa pada setiap individu, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, disiplin dan tertib, kerja keras, bermanfaat, dan mandiri. Adapun perincian manfaat setiap kebiasaan tersebut antara lain untuk bangun pagi bisa meningkatkan kedisiplinan, kemudian kemampuan mengelola waktu, mengendalikan diri, menjaga keseimbangan jiwa raga, dan juga mendukung kesuksesan. Untuk beribadah, manfaatnya mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian meningkatkan nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, juga meningkatkan kebersamaan dan solidaritas. Sedangkan berolahraga tentunya untuk menjaga kesehatan fisik, mendukung kesehatan moral, menjaga kebugaran tubuh, dan juga meningkatkan sportivitas. Untuk makan sehat dan bergizi, manfaatnya tentu menjaga kesehatan fisik, kemudian meningkatkan ataupun memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, juga meningkatkan kemandirian. Sedangkan yang kelima, gemar belajar, manfaatnya adalah untuk mengembangkan diri, mengembangkan kreativitas, imajinasi, pengetahuan, juga membentuk kerendahan hati dan empati. Yang keenam, bermasyarakat, menumbuhkan nilai gotong royong dan kerjasama, saling menghargai, toleransi, mengembangkan nilai keadilan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan juga menciptakan kegembiraan. Yang ketujuh, tidur cepat. Manfaatnya adalah menjaga organ tubuh agar pulih dan berfungsi secara optimal, kemudian menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, juga meningkatkan produktivitas. Ini Bapak Ibu, jadi 7 kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak kita semua, dan manfaatnya antara lain seperti itu. Yang selanjutnya, kegiatan ataupun program 7 kebiasaan tersebut harus dilaksanakan oleh sekolah. Oleh karena itu, sekolah selalu melaksanakan pembiasaan dalam rangka mendukung program 7 kebiasaan tersebut. Sekolah melalui berdoa, kemudian ada pembacaan Asmaul Husna, kemudian ada olahraga, ada senam pagi, ya, itu semua adalah untuk beribadah, kemudian berolahraga. Sedangkan yang lain, nah, kalau belajar jelas rajin belajar di sekolah, tentunya anak-anak belajar bersama bapak dan ibu guru. Nah, yang lain juga
kami membutuhkan kerjasama dengan Bapak dan Ibu semua selaku orang tua, karena 7 kebiasaan ini banyak sekali yang harus dilakukan di rumah. Ya. Bangun pagi, otomatis kami tidak bisa melihat satu persatu bangunnya jam berapa, sehingga saya mohon bantuan dan partisipasi kerjasama Bapak Ibu semua untuk bisa membangunkan anak-anak supaya bangun pagi. Diusahakan sebelum sholat subuh, sehingga nanti anak-anak bisa melaksanakan sholat subuh setelah bangun pagi tersebut. Kemudian berolahraga juga di sekolah ada, di rumah juga diharapkan Bapak Ibu ikut membimbing anak-anak tersebut. Nah, secara umum seperti ini Bapak Ibu, peran orang tua dalam melaksanakan ataupun mendukung program 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Nah, ini untuk bangun pagi. Peran Bapak Ibu antara lain menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Artinya, ya silahkan Bapak Ibu supaya bisa bangun lebih pagi dulu, sehingga nanti anak-anak akan mengikutinya. Kalau belum bangun, nah Bapak Ibu untuk membangunkan anak-anak. Kemudian juga mungkin perlu memasang alarm, ya, alarm untuk bisa lebih tertib bangunnya jam berapa, seperti itu, jam 4 atau setengah 5 supaya bisa bangun. Dan biasanya kalau alarm berbunyi malah dimatikan. Nah ini mulai sekarang ya usahakan kalau berbunyi ya bangun, kemudian anak-anak juga dibangunkan sehingga anak-anak nanti akan terbiasa bangun pagi. Kemudian ada beberapa juga mengajak menyiapkan perlengkapan sekolah untuk besok hari bagi anak-anak, ya. Ini adalah peran serta Bapak dan Ibu semua. Kemudian untuk selanjutnya yang beribadah berarti menjadi teladan. Ini kalau menjadi teladan bisa dikatakan semuanya ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi semuanya nanti bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah, itu kemudian mengajak beribadah bersama, ya, diusahakan kalau bisa Bapak dan Ibu menjadi Bapak menjadi imam bagi istri dan juga anak-anak semua dalam beribadah. Ini. Kemudian yang ketiga ini untuk berolahraga. Berolahraga tentu saja Bapak Ibu menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau pagi mungkin bisa gerak-gerak badan atau jalan-jalan santai di sekitar rumah, di halaman ataupun di jalan, bisa mengajak anak-anak juga untuk berolahraga. Atau sekedar mungkin gerak-gerak badan di rumah juga tidak masalah. Yang penting selalu ada gerak anggota tubuh. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya kebiasaan makan sehat dan bergizi. Ini tentu saja karena anak-anak banyak di rumah, jadi Bapak dan Ibu supaya menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak. Usahakan ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur mayur, ada buah-buahan, kalau bisa termasuk susu, ya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, ya monggo disesuaikan saja lauk pauknya apa sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Tidak harus daging, tidak harus telur terus dan seterusnya, ya. Bisa misalkan bisanya tahu dan tempe tidak apa-apa. Yang penting ada lauk yang bergizi, ada sayur-sayurnya juga, ya. Syukur-syukur nanti ada buah dan susunya. Ini untuk makan sehat dan bergizi. Kemudian sesuai dengan program Pak Presiden Pak Prabowo dengan program makan bergizi gratis, kita masih menunggu, ya. Menunggu informasi kapan di SD kita akan mendapatkan jatah tersebut. Semuanya menunggu Bapak Ibu, saya juga masih menunggu. Oke, selanjutnya untuk kebiasaan gemar belajar. Di sekolah sudah jelas, tetapi di rumah maka Bapak Ibu harus bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Bapak Ibu juga harus memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan berdiskusi. Jangan kalau ditanya kemudian Bapak Ibu wis ngono gak delok buku, wis ngono gak delok HP, Mbah Google dan sebagainya, ya. Jadi silahkan semampu Bapak dan Ibu. Kalau misalkan belum pas, ya baru nanti ditambah dengan referensi yang lain, ya. Ini. Kemudian juga kalau bisa dibuatkan jadwal belajar untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa belajar dengan
teratur dan konsisten. Kemudian juga melarang anak-anak menggunakan HP terus-menerus sampai tengah malam biasanya, sampai malam hari sekali, ya. Entah itu YouTubean, entah TikTokan, entah main game. Nah, ini juga tugas kita bersama. Di sekolah Bapak Ibu mengingatkan, di rumah saya harapkan Bapak Ibu orang tua untuk selalu membimbing dan mengawasi putra-putrinya. Selanjutnya kegiatan bermasyarakat. Kalau di sekolah tentu saja Bapak dan Ibu guru sudah membimbing anak-anak untuk berdiskusi kelompok, bekerja bakti, membersihkan lingkungan di sekolah, ya. Kemudian bermain bersama teman-temannya. Kemudian ada sumbangan-sumbangan, donasi, barangkali ada teman yang sakit dan sebagainya. Itu adalah di sekolah. Kalau di rumah nanti Bapak Ibu silahkan untuk bisa melibatkan anak dalam kerja bakti ataupun kegiatan sosial, ya. Kemudian mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan, baik lingkungan di rumah maupun di sekitar, di lingkungan masyarakat, ya. Ini kemudian juga barangkali mengajak anak ke ruang publik seperti museum, tempat wisata, tempat ibadah dan sebagainya. Itu dalam rangka meningkatkan kemampuan sosial, bersosialisasi, bermasyarakat bagi anak-anak. Dan yang terakhir, untuk kebiasaan tidur cepat, maka Bapak Ibu menjadi teladan. Bapak Ibu juga jangan terlalu larut malam untuk tidurnya, ya. Dan ini biasanya agak sulit, tapi mari kita berusaha, ya. Mari kita berusaha menentukan waktu istirahat bagi anak-anak. Anak-anak silakan bisa dibatasi. Anak-anak silakan harus tidur jam 9 misalnya, ya. Atau jam berapalah disepakati nanti. Yang penting jangan terlalu malam. Kalau bisa jam 9 atau setengah 10 lah bagi anak yang sudah agak besar, barangkali masih dalam batas toleransi. Kemudian barangkali juga menggunakan waktu atau pengingat waktu seperti alarm tadi untuk bisa mulai tidur dan juga bangun paginya. Dengan demikian kita semua, utamanya Bapak dan Ibu orang tua wali murid, harus bisa memastikan bahwa anak-anak nanti mempunyai waktu yang cukup untuk tidur, baik siang maupun utamanya di malam hari. Demikian Bapak dan Ibu orang tua wali murid yang kami hormati, untuk program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini akan dapat terlaksana dengan baik manakala kami dari pihak sekolah melaksanakan pembiasaan itu, dan mohon tolong Bapak dan Ibu untuk bisa mendukung kegiatan ini, untuk bisa membimbing, mengawasi, dan memberi contoh teladan bagi anak-anak kita semua, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa meraih hasil sesuai yang kita harapkan bersama. Demikian Bapak Ibu sosialisasi singkat tentang program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.